Halo kaum intelektual sekalian, guys. Aduh, saya nggak habis pikir ya. Iran itu sekarang sudah dikeroyok oleh NATO. Bahkan Sekjen NATO mengatakan, ya kita harus ngasih pelajaran sama Iran. Iran itu tidak berkelakuan baik. Selama kejahatan senjata mereka melanggar perjanjian kejahatan senjata. Iran itu tidak introspeksi diri, nggak sadar diri gitu ya. Itu kata Sekjen NATO. Iran is basically violating the ceasefire. We see what happened yesterday with ships being attacked. I think it is totally crucial that the US forcefully reacts. I also Kemudian ada yang mengatakan kita harus bikin ini dong ya, NATO Islam gitu ya. Ya, jadi ada semacam rumor yang mengatakan bahwa harus ada NATO Islam gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah NATO Islam itu akan berjalan atau tidak? Ini yang sangat menarik ya. Sangat menarik menurut saya pribadi. Kenapa NATO Islam itu digaungkan sekarang ini? Apakah dipengaruhi Turki yang akhir-akhir ini mencoba menyerang Israel? Apakah Turki itu lagi dibully di NATO gitu? Bagaimana faktanya sebenarnya? Ya, jadi ada banyak hal-hal misterius yang jarang dibongkar ke permukaan ya, terutama media-media yang ada di Konoha atau TV OON yang ada di Konoha. Mereka menutupi fakta gitu. Jadi ya di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Mungkin kalau saya bongkar ini akan banyak warga Konoha yang akan butuh Panadol, Paramek gitu ya, Bontrek, karena pusing gitu. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Ya, mari kita kenyot. Jadi guys, ternyata ini jarang dibongkar ya. Ternyata mendirikan NATO itu susah sekali, nggak segampang yang kita pikirkan. Justru karena ada NATO, maka dunia ini ya lebih baik lah daripada tidak ada NATO. Ya kan? Bayangkan kalau tidak ada NATO, ya akan terjadi perang dunia keempat, kelima, keenam gitu. Justru karena ada satu kekuatan besar bernama NATO, ya negara lain nggak bakal mau nyerang gitu, ngapain? Kan ada NATO. Nah kebetulan NATO ini kan nggak terlalu suka ini ya, nggak terlalu suka nyari masalah gitu ya, atau menginvasi negara lain gitu ya. Artinya gini, walaupun misalnya Amerika sering menginvasi negara lain, apakah itu kesalahan Amerika atau tidak? Enggak juga. Ya, artinya gini ya, Amerika menginvasi Konoha misalnya. Apakah itu murni kesalahan Amerika? Enggak. Konoha tidak akan bisa diinvasi kalau Konoha itu tidak mau diinvasi. Artinya gini, penjajahan itu tidak hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang. Ya, kalau kita menjajah suatu negara, kemudian negara tersebut nggak mau dijajah, nggak mau disogok gitu ya, nggak mau dipecah belah gitu ya, nggak mau dihancurkan, ya nggak bakal bisa, gagal. Kita dijajah Belanda karena apa? Karena kita berkomplot sama Belanda. Karena Konoha berkomplot sama Belanda. Buktinya Sultan Banten minta tolong sama Belanda, minta tolong sama VOC. Itu sejarah. Ya, saya tidak ngarang gitu. Anda bisa cek sejarahnya. Jadi di Banten itu ada sultan. Ya, kemudian sultan ini pengen merebut kekuasaan dari ayahnya. Ayahnya sendiri guys ya. Sultan Tirtayasa kalau nggak salah namanya. Ya, kemudian dia minta tolong sama VOC, minta tolong sama Belanda. Itu artinya kita berkelompok sama Belanda. Kita dijajah ya karena kita berkelompok gitu ya. Karena kita mau dijajah, itu intinya. Amerika juga seperti itu, NATO juga seperti itu. Kalau mereka menginvasi negara lain itu ya karena negara tersebut mau diinvasi, itu permasalahannya. Iran gimana? Iran juga kan nggak tahu diri kan. Pemimpin Iran dengan masyarakatnya juga nggak nyambung sebenarnya. Kemudian pendukung Iran juga ya terlalu fanatik gitu. Artinya gini, Iran itu bisa diborbarin Amerika ya karena Iran mau sebenarnya. Lah, kok gitu? Kan banyak tuh ya informan-informan Amerika di Iran, informan-informan Israel di Iran. Ada banyak tuh. Yang kemudian agen-agen Mossad, yang mereka direkrut gitu ya. Di tubuh IRGC juga ada kok. Ya itu kan permasalahannya kenapa Iran itu mau gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit menyalahkan Amerika, menyalahkan NATO. Oh, yang salah itu Amerika, yang salah itu NATO. Salahkan diri sendiri kenapa mau dibayar gitu. Ya kan informan itu kan dibayar kan, dikasih duit. Lu mau nggak jadi agen Mossad, dikasih duit. Ya. Nah, lu jamin deh, ya 7 turunan gitu. Ya. Kemudian kalau ada keluarga yang sakit dikasih uang perobatan gitu ya. Ya mereka terima lah, ya kan. Itu demi keselamatan gitu.
Ya itu yang jadi permasalahan. Tapi kan kita kan nggak pernah sadar diri ya. Kita selalu mengatakan bahwa oh yang lain salah, Amerika salah, ya. Apalagi konten kreator di Konoha. Bang Benix itu ya selalu ngata-ngatain Amerika. Amerika salah. Ya, walaupun saya yakin dia tuh nggak terlalu suka ngata-ngatain Amerika, cuman penontonnya sukanya seperti itu. Menyalahkan Amerika, Amerika yang salah, yang Amerika itu laknat gitu ya, warga Konoha seperti itu. Kemudian ya selain itu umat Muslim katanya akan bikin NATO Muslim ya. Jadi ada semacam NATO baru bernama NATO Muslim. Saya juga bingung ini NATO apa tato sih? Gini guys, saya tidak meremehkan siapapun di sini ya. Saya tidak ada urusan dengan siapapun, maksudnya kepentingan siapapun. Gini, kalau sesama umat Muslim juga nggak akur, gimana mau bikin NATO coba? Saya cuma nanya ya. Saya tidak menggurui yang nonton video ini, ya kan? NATO itu bisa mereka bikin organisasi ya karena negara-negara Eropa itu akrab. Kenapa mereka akur dan akrab? Karena mereka sudah berjanji untuk tidak serang satu sama lain. Kalau satu diserang ya kita ikut gitu. Ya, Eropa itu dulu sudah sering perang saudara. Rata-rata Eropa itu pernah perang saudara. Ya, ya, Inggris juga sesama Inggris perang saudara. Amerika juga pernah perang saudara. Rata-rata negara Eropa itu perang saudara. Nah karena mereka sudah menyadari, oh kita udah pernah perang saudara, kayaknya nggak enak nih perang saudara. Ya udahlah kita ini aja lah, berdamai aja lah, bikin sebuah organisasi bernama NATO untuk menghindari yang namanya terjadi perang dunia selanjutnya. Ya NATO ini kan rata-rata punya nuklir ya. Namun sekarang ini ada berita yang mengatakan bahwa Turki itu akan memimpin NATO Islam katanya. Tapi apakah Turki akur dengan negara lain? Enggak juga. Negara-negara tetangganya apakah akur? Enggak juga. Ya, negara-negara Teluk apakah akur? Enggak juga. Ya, kalau misalnya mengatakan, oh itu karena kan infiltrasi sama Amerika. Ya salah sendiri kenapa mau diinfiltrasi ya kan? Ya karena kebodohan sendiri kan. Jadi penjajahan tidak akan terjadi kalau ada orang yang tidak mau dijajah gitu. Permasalahan kan mau dijajah, kemudian bodoh gitu. Ya kalau suatu negara itu cerdas, tidak akan bisa dijajah. Kenapa dulu Belanda menjajah Indonesia? Ya zaman Nusantara. Ya karena kita bodoh. Kita nggak pernah mengaku itu. Ya kita hanya didoktrin bahwa bambu runcing kita bisa merdeka gitu. Ya bisa, ya bisa. Tapi ya cuma metafora doang gitu ya. Ya, senapan mesin nggak bisa mengalahkan bambu runcing. Gimana sejarahnya senapan mengalahkan bambu runcing? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Ya itu sungguh di luar nurul ya. Kemudian selain itu ya, kalau misalnya nih ya umat Muslim bikin negara NATO baru, misalnya organisasi NATO, apakah sesama mereka akan saling serang? Ya bisa aja, karena sekarang juga seperti itu Yaman dengan Arab perang ya. Kemudian negara-negara Timur Tengah sering perang. Kalau misalnya mengatakan, oh ini ulah Amerika, ya sedikit-sedikit Amerika yang salah. Ya Amerika yang melakukan kesalahan gitu ya. Introspeksi diri lah gitu ya. Ya kenapa mau pecah belah gitu? Harusnya kan introspeksi diri. Makanya ajaran agama itu harus mengajarkan introspeksi diri. Kenapa mau dipecah belah gitu? Ya kemudian harus mengasihi musuh gitu ya, harus mengasihi diri sendiri dan orang lain supaya tidak terjadi yang namanya kekerasan yang lebih besar lagi gitu. Nah itu yang jadi permasalahan. Cuman kan kita tidak mau introspeksi diri, gimana mau jadi negara maju coba kalau kita nggak mau introspeksi diri, ya kan susah jadi negara maju guys, susah banget ya, luar biasa ya, luar biasa. Menurut saya pribadi Iran ini harus banyak introspeksi diri dan pendukung Iran. Jangan sedikit-sedikit Iran negara superpower dari mana? Orang Ayatollah Ali Khamenei di menit pertama udah meninggal. Itu sudah menjelaskan segalanya bahwa kekuatan militer Iran itu lemah sekali gitu, ya sangat lemah. Gila, ya luar biasa. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya akan berpihak video ini Anda yang menyimpulkan. Kemudian apakah Iran akan dikeroyok oleh NATO? Ya. Bahkan sekjennya sudah mengatakan ya biarin aja diserang sama Amerika. Amerika itu kan yang paling kuat di NATO ya. Yang punya hak veto di NATO itu Amerika. Amerika bilang A ya mereka ikut A, Amerika bilang C ya mereka ikut C. Ya.
Kemudian Inggris juga kemarin bantu Amerika ya, walaupun kapal Inggris itu diledek gitu ya, seperti kapal ikan gitu. Ya itu sangat membantu sekali ya, Inggris membantu Amerika, sangat luar biasa. Bahkan Donald Trump ngata-ngatain pemimpin Inggris itu sudah mualaf gitu. Karena kekesalan Donald Trump. Ya walaupun seperti itu mereka tidak pernah cakar-cakaran, maksudnya nggak pernah dendam gitu ya. Tetap ada ini yang namanya toleransi gitu ya. Nggak sampai blokir-blokiran gitu ya. Ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di sini, Anda yang menyimpulkan. Kemudian selain itu ya, agama juga mempengaruhi. Kenapa suatu negara itu selalu kalah aja? Warga Konoha kan selalu membela yang kalah ya. Membela. Ya, Konoha itu apapun yang dibela kalah gitu ya. Ya kan? Hamas kalah, Houthi kalah, Iran kalah, semuanya kalah. Mesir kalah, ya kan? Mesir versus Argentina kalah gitu. Ya kan? Kalah sama negara kafir. Ya sekarang ini ya warga Konoha sering mengatakan, oh kita kalah di dunia nanti di akhirat. Oh itu cuma alasan doang. Akhirat juga belum tentu ada kan. Ya nggak sih? Saya cuma bertanya untuk video ini. Ya silakan simpulkan sendiri. Ya, saya tidak akan berpihak pada siapapun ya. Mohon maaf ya. Kalau misalnya Anda marah ya marah sama yang bikin data ya. Oh sekjen PBB juga, bukan sekjen PBB, sekjen NATO juga ngomong seperti itu, ya kan? Mereka akan membombardir Iran, akan dikeroyok gitu Iran. Supaya apa? Supaya Iran sadar diri. Tapi kayaknya susah banget ya, karena mereka sudah dirasuki oleh doktrin-doktrin kebencian gitu ya, ayat setan, ayat perang itu yang mempengaruhi. Lah, ayat perang itu kan digunakan saat terjadi perang. Ya, Iran berpikir bahwa sekarang ini zamannya perang gitu. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya, saya akan berpihak di video Anda yang menyimpulkannya. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.